Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semoga senantiasa berikan kesehatan, kemudahan, dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya karena pembelajaran akan terus berkesinambungan via YouTube channel Bapak ini. Baik anak-anak, kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup sebagai bab pertama di semester ganjil kelas 11. Baik anak-anak, kita langsung ke peta konsepnya ya. Kita lihat bahwa bahasan kita hari ini yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebagaimana kita tahu bahwa kitab yang wajib kita yakini bukan sekedar Al-Quran, tetapi ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi ada 4 ya yang wajib kita ketahui, tapi yang kita amalkan hanya Al-Quran saja. Baik, kita langsung ke materinya saja. Nah, beginilah seharusnya ya umat muslim mengaji, membaca Al-Quran, mengkaji, mencari ilmunya, tafsirnya, dan lain-lain agar memang kita mendapatkan manfaat dari kitab suci kita. Tapi kalau misalkan Al-Quran hanya sebatas disimpan di rak-rak buku, maka tidak akan mendapatkan manfaatnya. Baik, kita langsung ke materinya, anak-anak. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Ya, kenapa penting mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita tahu bahwa mengimani kepada kitab itu adalah salah satu rukun iman. Ya, iman pada Allah, iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, dan qada-qadar. Jadi bagian dari rukun iman yang harus benar-benar kita yakini terhadap kitab-kitab ini. Nah, anak-anak, bahwa Al-Quran ini adalah salah satu pedoman, kemudian ya, jadikan petunjuk, maka dalilnya pun banyak yang menyebutkan itu. Salah satunya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang tertera di layar ini. Nah, jadi banyak ya dalil-dalilnya, dasar-dasar terkait tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita langsung kepada pengertian kitab. Nah, apa sih anak-anak itu kitab? Setidaknya ada 2 istilah yang hampir sama tetapi berbeda. Kitab dan kemudian suhuf. Nah, kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan pada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, kita lihat di tabel ini, suhuf wahyu Allah yang disampaikan pada para rasul tapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sementara kitab wahyu Allah yang disampaikan pada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Jadi bedanya tuh yang pertama, suhuf baru berupa lembaran-lembaran saja. Ya, sementara kitab itu sudah dibukukan, sudah berupa kitab, itu bedanya ya. Yang kedua, isi suhuf itu sangat simpel. Sementara isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Nah, itu perbedaan awalnya ya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa adanya suhuf yang dimiliki oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Seperti dalam Quran surat Al-A'la, Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Selain Al-Quran nanti, ya pertama kita pun harus tahu ya, apa itu kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Yang pertama ada kitab Taurat. Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Jadi penerimanya untuk Taurat ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, untuk dijadikan sebagai petunjuk, bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Jadi diturunkan untuk kaum Bani Israel. Nah, dalilnya Quran surat Al-Isra ayat 2. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabin, kemudian Ketubin. Nah, ini ya dokumen gambar gulungan kitab Taurat. Nah, ini ya gambarnya di museum sudah ada. Nah, kembali kepada kitab Taurat ya. Kemudian Taurat ini tadi terdiri dari 3 komponen, Torah, Nabin, Ketubin. Kemudian yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi disebut juga Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang Kristen disebut dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Nah, apa saja sih isinya, isi pokok kitab Taurat? Setidaknya ada 10 hukum anak-anak. Yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Nah, ini ajarannya sama ya, mengesahkan Allah dalam istilah Islam itu adalah tauhid.
Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Kuduskan hari Tuhan, hormati ibu bapa, jangan bunuh, jangan berbuat cabul, mencuri, berdusta, jangan ingin berbuat cabul, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara tidak halal. Jadi ajarannya sangat baik ya. Kitab-kitab terdahulu jangan mencuri, sama dengan ajaran kita Islam hari ini. Selanjutnya yang kedua ada kitab Zabur anak-anak. Nah, Zabur ini bentuk jamaknya dari Zubur yang berasal dari Zabaro yazburu zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazomir, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, dalam bahasa Ibrani sila Zabur berasal dari kata zimro yang berarti lagu atau musik. Zamir lagu, mizmor mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar artinya nyanyi. Nah, kitab Zabur ini turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur atau dalilnya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 163. Nah, apa sih isinya kitab Zabur? Berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat. Nah, jadi secara garis besar nih, isinya satu, nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan jamaah, ratapan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Itu adalah isi kitab Zabur. Kita langsung ke Injil. Kitab yang ketiga, kitab Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil yang asli memuat keterangan yang benar dan nyata. Nah, banyak Injil yang sudah dipalsukan, sudah mohon maaf ya, artinya sudah tidak murni lagi. Nah, kitab yang Injil asli yang hampir sama dengan Al-Quran ada namanya kitab Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas ini hampir sama isinya dengan Al-Quran ajarannya. Tapi ini turunkan Nabi Isa sebagai petunjuk cahaya penerang bagi manusia. Dijelaskan Al-Quran dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27. Hanya saja, Injil pun senasib dengan Taurat, jadi sudah mulai perubahan dan penggantian dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan sejarah hidupnya Nabi Isa. Kitab ini tulis menurut versi penulisnya yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Jadi yang digunakan hari ini ya versi penulisnya yaitu Matius, Markus, Lukas, Yahya. Tidak original lagi. Sementara kitab Injil versi Barnabas, Injil ini sangat berbeda dengan Injil kitab yang tadi Bapak sebutkan di atas. Nah, terakhir ada kitab Al-Quran, kitab umat Islam yang pasti sudah pada mengenalnya dan harus benar-benar paham bahwa Al-Quran diturunkan Allah pada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, turunkannya secara berangsur-angsur, waktu turunnya hampir 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nah, ayat pertama yang turun yaitu surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, ya sekitar tahun 610 Masehi. Kemudian sedang berkholwat sendirian dengan pertama itu Nabi Muhammad pun diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nah, sementara yang turun terakhir itu adalah Quran Surat Al-Maidah. Jadi yang pertama turun adalah Al-Alaq 1-5, sementara yang terakhir Al-Maidah ayat 3. Nah, Quran pun turun di 2 tempat anak-anak. Di Mekah disebut dengan ayat Makkiyah, di Madinah itu adalah ayat Madaniyah. Baik, itu adalah Al-Quran ya. Nah, nama-nama Al-Quran. Al-Quran pun sebenarnya kalau di sini hanya 5 ya yang disebutkan, tapi sebenarnya banyak nama lain Al-Quran. Nah, di sini ada Al-Huda. Al-Quran itu artinya petunjuk. Al-Furqan artinya pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Asy-Syifa artinya penawar. Az-Zikr peringatan. Alkitab adalah yang dibukukan. Itu nama-namanya ya. Isinya sih apa saja? Nah, Al-Quran ini setidaknya yang pertama berisi tentang akidah atau keimanan. Meyakini adanya Allah, malaikat, rasul, kitab, dan lain-lainnya. Yang kedua tentang ibadah. Ya, perintah sholat, zakat, haji, dan lain-lain itu ada dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah akhlak. Ya, baik buruknya perbuatan manusia terhadap manusia itu sendiri ataupun terhadap alam sekitar. Yang keempat, muamalah. Ya, Al-Quran bercerita tentang hubungan manusia dengan manusia. Kisah, cerita Nabi dan Rasul, orang soleh, orang yang ingkar. Kemudian semangat mengembangkan ilmu pengetahuan.
Keistimewaan Al-Quran, kitab ini wajib diyakini karena memiliki beberapa keistimewaan. Bahkan Al-Quran ini kan sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini nih keistimewaannya sebagai petunjuk dan rahmat, sebagai informasi pada setiap umat. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang gak mungkin ada kitab setelah Al-Quran. Jadi kalian jangan percaya kalau ada kitab lain selain Al-Quran, kitab suci ya. Karena Al-Quran ini sudah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran tidak dapat dan tertandingi. Kemudian baca dan belajar Al-Quran merupakan ibadah. Nah ini nilai plus Al-Quran ya. Jadi tidak ada ruginya kita belajar Al-Quran. Baik anak-anak, itu saja materi singkat, mudah-mudahan bisa paham ya bersama, terus diulang-ulang agar terus mendapatkan pemahaman yang komprehensif ya. Baik, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.